Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada siang hari ini di kelas 12. Kita akan membahas bab 2, yaitu kelanjutannya tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan dari pembelajaran ini, nanti kalian ada 3 tujuannya: menjelaskan peran kepolisian, kejaksaan. Yang berikutnya menguraikan peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, juga peran advokat dan juga peran KPK dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan yang ketiga, menganalisis kinerja kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan KPK dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Baik, kita lanjutkan. Ada 5 lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Pertama ada Kepolisian Republik Indonesia, yang kedua ada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang ketiga ada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang keempat ada advokat atau biasanya disebut sebagai pengacara, yang kelima adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas yang pertama tentang peran Kepolisian Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang dibahas dalam peran Kepolisian Republik Indonesia. Anda nanti bisa lebih lanjutnya, untuk lebih detailnya silahkan dicek di Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Itu kewenangannya. Nah, berikutnya melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan perkara. Jadi biasanya ketika ada kasus hukum, kasus pidana, contoh perampokan dan lain sebagainya, biasanya polisi memasang garis kepolisian agar orang tidak memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, karena polisi juga memiliki kewenangan itu membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Nah, jadi kewenangan itu. Yang berikutnya menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Jadi walaupun tidak ada operasi, polisi boleh menghentikan itu, karena jika dicurigai seseorang dalam membahayakan bisa diberhentikan. Yang berikutnya melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang terakhir memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka maupun saksi. Nah, itu kewenangan kepolisian. Juga polisi memiliki kewenangan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpelihara keamanan dalam negeri. Nah, itu adalah salah satu atau bagian dari peran Kepolisian Republik Indonesia dalam menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga berikutnya, yaitu kejaksaan. Kalau tadi adalah kepolisian, sekarang kita bahas tentang kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia termuat dalam penjelasan detailnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Ada 2 tugas dan kewenangannya dalam bidang pidana, yaitu sebagai penuntutan, memiliki tugas atau wewenang penuntutan. Nah, ini kewenangan jaksa dalam bidang biasanya kasus-kasus pidana, seperti ada orang pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Jaksa yang bertugas melakukan penuntutan di pengadilan. Yang berikutnya melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Jadi kalau hakim sudah memutuskan seorang yang bersalah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka jaksa yang bertugas untuk mengantarkannya ke lembaga pemasyarakatan maupun keputusan hakim lain akan dijalankan oleh jaksa. Berikutnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat.
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Berikutnya, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang berikutnya, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Ini seperti banyak kasus-kasus terhadap munculnya aliran kepercayaan seperti Lia Eden, Ahmad Musadek, dan lain sebagainya yang meresahkan kehidupan masyarakat. Nanti kejaksaan yang akan menangani, melakukan pengawasan. Berikutnya, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Jadi kalau kasus penodaan agama ini kan muncul beberapa kasus baru yang mengaku memiliki ajaran yang mirip dengan Islam tapi dia mengaku bukan Islam. Tapi ini biasanya kejaksaan yang akan menangani setelah dilakukan pengkajian secara hukum. Berikutnya, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Baik, itu kewenangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum. Oke, nanti lebih jelasnya kalian pelajari di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Berikutnya, peran hakim dalam sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Nah, tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Mengadili itu merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara hukum berdasar asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi pengadilan atau hakim itu berhak untuk menerima. Dia harus menerima kasus, memeriksa, dan jika itu memang bisa dilanjutkan ke tahap persidangan, maka nanti akan dikeluarkan putusan yang berkekuatan hukum. Nah, di Indonesia, kehakiman di bawah langsung oleh Mahkamah Agung, membawahi 4 peradilan. Ada peradilan umum. Peradilan umum itu biasanya di tingkat kabupaten disebut sebagai pengadilan negeri. Di tingkat provinsi disebut pengadilan tinggi. Nah, itu untuk kasus-kasus umum, pencurian, perampokan, ya, terus tindak pidana pembunuhan maupun pemerkosaan dan lain sebagainya. Itu penyelesaiannya di pengadilan atau peradilan umum. Berikutnya ada peradilan agama. Di tingkat kabupaten ada pengadilan agama. Di tingkat provinsi ada pengadilan tinggi agama. Nah, itu kalau kasus perceraian, pengurusan waris, ya, hibah dan lain sebagainya, itu diselesaikan di pengadilan agama. Terus berikutnya peradilan militer. Peradilan militer yang ada di Indonesia juga di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa peradilan militer ini khusus digunakan untuk anggota TNI atau khusus di kawasan militer. Jadi ini hanya berlaku bagi orang-orang yang berada dalam lingkup peradilan militer. Berikutnya adalah peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara atau yang disingkat TUN untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi negara. Ketika ada surat keputusan yang salah atau yang ingin digugat, maka atau kewenangan-kewenangan pejabat negara yang dirasa ingin tidak sesuai, bisa digugat di pengadilan tata usaha negara. Atau sengketa yang timbul dari urusan administrasi atau tata usaha negara bisa disengketakan di tata usaha negara. Masih ingat dengan kasus dulu tentang kasus konflik atau kasus surat dari Menpora dan PSSI. Nah, penyelesaiannya di pengadilan tata usaha negara. Baik, pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Jadi semua kasus yang masuk di pengadilan
diselesaikan berdasarkan menurut hukum yang ada dan tidak boleh membeda-bedakan. Baik. Selanjutnya, peran advokat. Advokat di Indonesia salah satunya ada di himpunannya Peradi atau Perhimpunan Advokat Indonesia. Juga ada beberapa perhimpunan yang lain. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di advokat itu luas, bukan hanya orang yang berada di pengadilan, tapi juga memberikan nasihat hukum dan lain sebagainya, konsultasi hukum. Mereka adalah advokat, jadi memberikan jasa hukum. Berikutnya, jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela atau mendampingi. Ini biasanya di pengadilan disebut sebagai pengacara, dan melakukan tindakan hukum. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkara dan sebagainya. Nah, itu biasanya yang dilakukan oleh advokat atau pengacara ketika proses peradilan sedang berlangsung di pengadilan. Kalau kalian lihat beberapa pengacara-pengacara yang sering muncul, mereka memberikan tangkisan atau sangkalan untuk melindungi kliennya atau orang yang sedang dibelanya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan dipelajari di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang terakhir kita membahas tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kalau tadi kita membahas kepolisian bertugas melakukan penyidikan, tapi tidak berwenang melakukan penuntutan. Nah, karena penuntutan adalah kewenangan dari jaksa. Sedangkan khusus kasus tindak pidana korupsi, KPK memiliki kewenangan melakukan penyidikan sampai ke tahap penuntutan. Jadi memang KPK itu diisi rata-rata adalah penyidik dari kepolisian maupun kejaksaan, juga ada yang profesional ada. Jadi perannya memang sangat besar KPK ini khususnya dalam upaya penegakan hukum, karena memang fungsinya hanya di bidang hukum saja, penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi. Baik, yang berikutnya melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi melakukan tindakan pencegahan biasanya juga mengadakan sosialisasi ke perguruan tinggi dan lain sebagainya. Berikutnya wewenang, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi KPK juga melakukan kerjasama dengan kejaksaan maupun kepolisian, karena memang dua lembaga yaitu kejaksaan dan kepolisian juga ikut dalam penanganan tindak pidana korupsi. Baik, yang berikutnya asas yang digunakan di KPK ada 5 asas. Yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan, menjalankan tugas dan wewenang KPK. Berikutnya asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi masyarakat diberikan hak untuk bertanya dan lain sebagainya untuk mendapatkan informasi. Ini salah satu asasnya atau dasar. Yang berikutnya akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di akuntabilitas, kegiatannya dilaporkan biasanya karena kita negara yang menganut asas perwakilan, maka nanti disampaikan ke DPR sebagai wakil rakyat. Berikutnya kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif maupun selektif. Yang terakhir proporsionalitas,
yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban. Baik, tentang Undang-Undang KPK, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga Undang-Undang yang terbaru revisinya tahun 2020. Baik, selanjutnya perjalanan perkara. Kalau tadi kita sudah membahas tentang polisi dan juga kejaksaan, sekarang perjalanan perkaranya. Ketika ada kasus, maka yang pertama ketika ada muncul kasus ada 3 proses ini: penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Penyelidikan pengertiannya serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang pasal 1 angka 5 KUHP. Berikutnya, penyidikan serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ini sudah masuk ke penyidikan pasal 1 angka 2 KUHAP. Berikutnya, penuntutan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang menurut undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan. Pasal 1 angka 7 KUHAP. Jadi penuntutan itu ketika jaksa menyerahkan ke hakim. Oke, lebih jelasnya ada contoh sekilas, contoh ringkasnya saja, ini tidak terlalu detail tapi contoh sekilas tentang proses hukum pidana di Indonesia, perjalanannya. Nah, ini contoh kasus pidana. Sistem peradilan di Indonesia, peradilan pidana. Yang pertama, ketika terjadi kasus dilaporkan ke kepolisian, maka polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka yang nomor 3, jaksa akan mengecek berkasnya dan melakukan penuntutan atau membuat SP3. Jadi kalau kasusnya itu ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka diterbitkan SP3 atau surat penghentian penyelidikan perkara. Tapi jika kasusnya itu memenuhi unsurnya, terdapat 2 alat bukti, maka bisa dibawa ke pengadilan. Selanjutnya, tahap keempat, pengadilan negeri, biasanya tentang pidana, menerima, memeriksa, dan memutus perkara hukum. Jika memang sudah dinyatakan bisa disidangkan, diperiksa, berikutnya sampai keluar keputusan hukum yang bersifat tetap. Baik, itu pembahasan tentang hukum yang ada di Indonesia di bab 2 ini. Nanti kita akan membahasnya berikutnya di pertemuan yang ketiga tentang sanksi hukum maupun norma yang berlaku di Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.